Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Ini nih, kalau ada nih pendengar-pendengar Radio Dakta Bekasi, pasti kenal, pasti tahu siapa Ustadz Mahyudin Hadi Suratno. Siapa itu Habib Hasan Al-Mahdali. Siapa itu Ustadz Sulaiman Sakawerus. Siapa itu Anwar Ansori Makdum. Siapa itu Murhali Bardah. Wah, kok mereka nonton? Hebat. Ingat ya. Wah, siapa itu Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abda. Beliau adalah dai senior Salafi Indonesia. Materi kajian ilmu yang beliau bahas tak lepas dari akidah dan manhaj. Perjuangan dakwah beliau menyebarkan sunnah sangatlah menyayat hati. Beliau pernah diejek, dihina, dicaci dan diusir. Akan tetapi beliau tak pernah membalasnya. Kalau berbicara ilmu Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abda adalah lautan ilmu itulah yang terlontar dari dai-dai Salafi maupun murid-muridnya. Beliau sangat produktif dalam menulis dibuktikan dengan banyaknya karya tulis beliau. Beliau juga ahli dalam bidang hadis. Beliau bisa menilai derajat suatu hadis sahih, tentu saja berdasarkan ilmu hadis yang beliau pelajari. Sejak tahun 1980 bersama temannya yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas berdakwah dan menyebarkan sunnah dan hampir semua asatis Salafi belajar kepada beliau berdua. Beliau sama seperti Ustadz Yazid menimba ilmu dari asis Syekh Muhammad Sholih Al-Utsaimin dan Syekh Muhammad bin Idris pakar tafsir Al-Quran. Murid-murid beliau dai-dai Salafi sangat banyak, diantaranya 1. Ustadz Nuzul Zikri 2. Ustadz Abu Qatadah 3. Ustadz Muhtarom 4. Ustadz Abidin bin Syamsuddin 5. Ustadz Hartono Ahmad 6. Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi. Karya tulis dan buku-buku beliau, diantaranya 1. Syarah Akidah Salaf 2. Risalah Bitah 3. Hukum Tahlilan 4. Kembali kepada Islam yang murni 5. Firqoh-firqoh sesat 6. Islam agama yang mudah 7. Dampak maksiat dan dosa 8. Perzinahan ala agama Syiah 9. Bahaya menggunakan dan mengamalkan hadis doif dan maudu 10. Kitab Zuhud dan Rikat 11. Peristiwa Karbala 12. Kisah Asyabul Kahfi 13. Pernikahan dan hadiah untuk pengantin 14. Menanti buah hati dan hadiah untuk yang dinanti 15. Kewajiban menuntut ilmu syari 16. Tentang prinsip manhaj dalam beragama 17. Alam jin menurut Al-Quran dan As-Sunnah 18. Hadis Arba'in 40 hadis pilihan 19. Sekali lagi, haramkah isbal 20. Sifat solawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 21. Tafsir Al-Kawakaib. Rekomendasi, boleh diambil ilmunya. Masa talik buta kepada Wahabi? Iya. Yang talik buta sama Wahabi siapa? Wak Lebay. Aku talik Itu buta pada ikutan, Wahabi. Saya tanya tadi Wahabi terus di ini sama Wali. Oh, kan saya bilang, saya membela Muhammad bin Abdul Wahab yang diponis sebagai Wahabi, teroris, kawaris, mengapir-kapirkan orang. Saya prihatin aja, sedih. Seorang ulama pewaris Nabi difitnah. Saya sedih. Mumpung saya masih hidup, inilah bisa saya membela ulama para pewaris Nabi. Dan masalah Wahabi ini sampai kiamat nanti tidak akan pernah selesai selagi iblis masih hidup. Iya. Kalau sama yang baik, yang lurus ada. Kalau yang lurus itu Wahabi itu gak ada yang lurus, Ustaz. Memang apa ya? Ya bengkok-bengkok lah. Wong itu memang jalan terjal, jalan bengkok memang. Tanya murid-muridnya, kenapa nggak mau debat dengan Kiai Idrus Ramli? Nggak boleh duduk dengan ahli bid'ah. Bilang pada muridnya begitu. Tapi kalau pada panitia sebagian nggak begitu.
Alasannya seperti yang di Aceh. Yang di Aceh sama di Bogor. Kita ini mau debat sama orang Ahlus Sunnah, asalkan bukan Ki Idrus. Yang lain saja katanya. Alasannya Ki Idrus tuh suka ngeyel. Ngeyel. Iya. Kalau sama yang baik, yang lurus ada. Kalau yang lurus itu Wahabi tuh gak ada yang lurus, Ustaz. Memang apa ya? Ya bengkok-bengkok lah. Wong itu memang jalan terjal, jalan bengkok memang. Jadi kalau bisa duduk satu majelis dengan Kiai Idrus itu berarti apa? Taqiyah. Ya agak membicarakan Masalah itu. masalah itu. Membicarakan yang lain-lain. Sampai kapan kita selesai dengan Wahabi? Mungkin sebentar lagi selesai. Sebabnya? Kan sudah gaduh di Saudi. Oh, ya dana. Ya dana sudah. Ya mudah-mudahan lah segera bertaubat. Mudah-mudahan taubatnya diterima Allah. Amin Allah. Terima kasih yang tak terhingga kepada Kiai Haji Idrus Ramli, singa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita banyak mendapatkan pencerahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siap-siap menerima bully dari haters. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Terima kasih Kiai. Jazakumullah khairan. Sama-sama ya. Tentang duduk dengan ahlul bid'ah, maksudnya kita nggak bergaul, menjadikan dia sebagai teman dekat nggak boleh. Menjadikan ahlul bid'ah sebagai teman dekat kita nggak boleh, nggak boleh. Karena akan berpengaruh. Sebab almaru ala dini khalili kata Nabi. Seorang itu tergantung dari apa? Agama temannya. Temannya punya pengaruh pada dia. Dan kita jangan merasa, oh saya sih kuat, saya kan udah ngaji. Jangan sok. Ini muridnya Ibnu Abbas bisa jadi apa? Khawarij. Atau dia merasa saya ustad, insya Allah saya duduk sama ahlul bidah nggak pengaruh. Dulu para Imam Tawus, Imam Ahlus Sunnah, ada ahlul bidah membacakan ayat. Pergi kamu. Saya yang pergi atau kamu yang pergi? Tegas. Kayak sekarang ini nggak punya sikap Ahlus Sunnah kepada ahlul bidah, nggak punya sikap. Harus punya sikap kepada al-bidah. Sebagaimana mereka juga punya sikap. Mereka nggak senang dengan pengajian kita, nggak senang dengan dakwah kita. Tapi kita disuruh untuk membenarkan perbuatan mereka. Nggak bisa. Yang batil tetap batil selamanya batil. Yang bid'ah tetap bid'ah selamanya. Nggak ada bid'ah hasan dalam Islam. Harus punya sikap orang Islam.